Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Materi yang akan kita bahas ialah kisah teladan Abu Bakar As-Siddiq. Poin pertama yang akan kita bahas ialah menghadapi kaum murtad. Sebelum memadamkan pemberontakan dan menghadapi kaum murtad, hal pertama yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq adalah melaksanakan keinginan Nabi Muhammad SAW yang belum terlaksana, yakni mengirimkan pasukan untuk memerangi kerajaan Ghassan di bawah pimpinan Usama bin Zaid. Akan tetapi, usaha tersebut terganggu oleh keadaan negara yang tidak stabil. Hal ini disebabkan munculnya orang-orang murtad, nabi palsu, dan pemberontakan beberapa kabilah. Keadaan itu muncul sebagai akibat wafatnya Nabi Muhammad SAW, karena mereka beranggapan bahwa perjanjian yang disepakati dengan Nabi Muhammad berakhir bersamaan dengan wafatnya beliau. Sehingga situasi itu membuat sahabat lain mengusulkan agar Abu Bakar As-Siddiq menunda pengiriman pasukan Usama bin Zaid. Akan tetapi, Abu Bakar As-Siddiq tetap bersikeras untuk melaksanakan keinginan Nabi Muhammad SAW tersebut, sehingga pasukan Usama bin Zaid pun tetap diberangkatkan. Dan 2 bulan kemudian, pasukan Usama bin Zaid pulang membawa kemenangan yang gemilang. Setelah kemenangan pasukan Islam atas kerajaan Ghassan, Abu Bakar As-Siddiq mulai menghadapi pemberontakan dan kaum murtad. Di antaranya yang pertama ada Aswad al-Ansi. Ia memimpin suku Badui di Yaman. Mereka berhasil merebut Najran dan San'a. Akan tetapi, Aswad al-Ansi terbunuh oleh saudara gubernur Yaman. Sehingga pada saat Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan Zubair bin Awam untuk menghancurkan mereka, keadaan Aswad al-Ansi telah terbunuh dan pasukan Islam kembali berhasil menguasai Yaman. Yang kedua, ada Malik bin Nuwairah yang merupakan pemimpin Bani Yarbu' dan Bani Tamim. Sepeninggal Nabi Muhammad SAW, mereka tidak mengakui Islam. Lalu, pasukan Khalid bin Walid kemudian bergerak menuju perkampungan mereka. Dalam pertempuran yang sengit itu, Malik bin Nuwairah terbunuh, sehingga para pengikutnya kacau balau dan bercerai-berai. Selain itu, Khalifah Abu Bakar juga menumpas orang-orang yang mengakui dirinya sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ada Tulaiha bin Khuwailid al-Asadi yang menganggap dirinya sebagai nabi. Pengikutnya berasal dari Bani Asad, Bani Ghafatan, dan Bani Amir. Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Pertemuan itu terjadi di dekat sumur Busakha, dan pasukan muslim berhasil mengalahkan mereka. Yang kedua ada Musailamah al-Kadzab yang mengaku dirinya sebagai nabi. Ia juga didukung oleh Bani Hanifah di Yamamah. Ia mengawini Sajah yang mengaku sebagai nabi dari kalangan Kristen. Mereka berhasil menyusun pasukan besar yang berkekuatan 40.000 orang. Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan Ikrimah bin Abu Jahal dan Syurahbil bin Hasanah. Pada mulanya, pasukan Islam terdesak. Akan tetapi, pasukan bantuan segera datang di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Pasukan Islam bertempur dengan gagah berani, sehingga pasukan Musailamah al-Kadzab berhasil dikalahkan. Tidak kurang dari 10.000 orang kaum murtad terbunuh. Sementara itu, ribuan kaum muslimin gugur dalam perang itu, termasuk para penghafal Al-Quran. Perang ini dikenal dengan sebutan Perang Yamamah dan merupakan perang yang paling besar di antara perang melawan kaum murtad yang lainnya. Setelah Musailamah al-Kadzab berhasil dikalahkan,
pasukan Muslim bergerak menuju Bahrain, Oman, dan Yaman. Di tempat-tempat tersebut, kaum murtad juga berhasil dikalahkan. Serangkaian perang menghadapi kaum murtad itu disebut dengan Perang Riddah. Perang tersebut berhasil dimenangkan kaum muslimin dengan gemilang. Hal itu membuat Islam berhasil kembali memperoleh kesetiaan dari seluruh jazirah Arab. Poin kedua yang akan kita bahas adalah perluasan wilayah Islam. Setelah perang melawan kaum murtad, umat Islam dihadapkan pada lawan yang jauh lebih besar. Lawan itu adalah Persia di bagian timur dan Bizantium di bagian barat. Keduanya merupakan kekaisaran yang terbesar pada masa itu. Kedua kekaisaran itu saling memerangi satu sama lain, yang artinya kondisi ini memudahkan umat Islam untuk menyerbu kedua kekaisaran itu dalam waktu yang bersamaan. Yang pertama, Persia. Persia menguasai wilayah yang luas meliputi Irak, bagian barat Suriah atau Syam, dan bagian utara Jazirah Arab, sehingga sejumlah kabilah Arab tunduk di bawah kekuasaan mereka. Dalam menghadapi Persia, Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan dua panglima, yakni Khalid bin Walid dan Musanna bin Harithah, untuk menaklukkan wilayah tersebut. Mereka mampu menguasai Hirah, Anbar, Daumatul Jandal, dan Fars. Peperangan ini sempat dihentikan karena Abu Bakar memerintahkan Khalid bin Walid menuju Suriah untuk membantu pasukan Muslim yang kesulitan menghadapi pasukan Bizantium yang sangat besar, sehingga komando pasukan dipegang oleh Musanna bin Harithah. Yang kedua, menghadapi Bizantium. Kekaisaran Bizantium disebut juga Romawi Timur. Ketika itu, kekaisaran Romawi pecah menjadi dua, yaitu Romawi Barat yang berpusat di Roma dan Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel. Ketika itu, kota Damaskus di Suriah menjadi pusat pemerintahan Bizantium di wilayah Arab dan sekitarnya. Untuk menghadapi mereka, Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan beberapa pasukan, di antaranya yang pertama, pasukan Yazid bin Abu Sufyan ke Damaskus. Kedua, pasukan Amr bin As ke Palestina. Yang ketiga, pasukan Syurahbil bin Hasanah ke Yordania, dan terakhir ada pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah ke Hims. Pasukan Islam ketika itu berjumlah 18.000 orang. Adapun pasukan Romawi berjumlah 240.000 orang. Menghadapi jumlah yang sangat besar itu, pasukan Muslim mengalami kesulitan. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq segera memerintahkan Khalid bin Walid agar berangkat menuju Syam. Khalid pun melakukan perjalanan bersejarah selama 18 hari melewati padang Sahara yang belum pernah dilewati. Ia segera bergabung dengan pasukan Muslim yang ada di sana. Pertemuan itu akhirnya pecah di pinggir sungai Yarmuk. Oleh karena itu, perang ini disebut Perang Yarmuk. Ketika perang ini masih berkecamuk, datanglah kabar bahwa Abu Bakar As-Siddiq meninggal. Beliau digantikan oleh Umar bin Khattab. Khalid bin Walid juga digantikan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan peperangan ini akhirnya berhasil dimenangkan pasukan Muslim dan menjadi kunci utama runtuhnya kekuasaan Bizantium di tanah Arab. Poin ketiga yang akan kita bahas hari ini, kebijakan pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Kebijakan pertama yaitu mengembangkan kekuatan militer dengan memperluas wilayah kekuasaan Islam. Kedua, melakukan pengumpulan Al-Quran, karena ketika itu Al-Quran tertulis dalam berbagai benda yang berserakan di berbagai tempat. Usaha ini dilaksanakan atas saran Umar bin Khattab. Pada mulanya, Abu Bakar As-Siddiq merasa enggan melakukan tugas ini, karena Nabi Muhammad tidak pernah mencontohkannya. Akan tetapi, Umar bin Khattab mengemukakan beberapa alasan. Salah satunya adalah banyaknya para penghafal Al-Quran yang meninggal dalam perang Yamamah, yang akhirnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pun menyetujui usulan itu. Kemudian,
Beliau memberikan tugas pengumpulan Al-Quran tersebut kepada Zaid bin Thabit. Yang ketiga yaitu mendirikan Baitul Mal, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Lembaga ini mengurusi kas dan keuangan negara. Pengelolaannya diserahkan kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Ia adalah yang digelari Amin al-Ummah, yang artinya kepercayaan umat. Yang keempat, mendirikan lembaga peradilan yang diurusi oleh Umar bin Khattab. Yang terakhir adalah menetapkan pembagian harta ghanimah atau harta rampasan perang. Beliau membagi harta rampasan perang secara sama rata terhadap semua pihak. Hal ini berbeda dengan Umar bin Khattab. Ia menginginkan agar pembagian harta rampasan sesuai jasa tiap-tiap sahabat. Abu Bakar As-Siddiq mengemukakan alasan bahwa semua perjuangan atas nama Islam akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Oleh karena itu, biarlah di dunia mereka mendapatkan pahala yang sama. Poin terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Pada musim panas 634 Masehi, Abu Bakar As-Siddiq jatuh sakit. Ketika itu, perang Yarmuk masih berkecamuk dengan sengit. Keadaan itu membuat Abu Bakar As-Siddiq merasa perlu menunjuk pengganti sepeninggalnya. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari perpecahan umat Islam. Abu Bakar As-Siddiq kemudian menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya jika dia meninggal. Hal itu dimusyawarahkan dengan para sahabat yang lain, dan semua sahabat menyetujui penunjukan itu. Abu Bakar As-Siddiq meninggal pada hari Senin 23 Agustus 634 Masehi, setelah sebelumnya menderita sakit selama 15 hari. Beliau meninggal pada usia 63 tahun. Masa pemerintahannya berlangsung selama 2 tahun 3 bulan. Abu Bakar As-Siddiq dimakamkan di samping makam Nabi Muhammad SAW. Walaupun sebentar, masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq telah memberikan sumbangan yang besar dalam perkembangan Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita telah selesai mempelajari kisah teladan Abu Bakar As-Siddiq. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Amin.